Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Aryansyah. Di sini saya pribadi ingin berbagi pengalaman dan juga mungkin bisa membantu kawan-kawan dalam menghadapi tantangan mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama di pembelajaran pendidikan inklusif. Berbicara tentang pendidikan inklusif, ada hal-hal yang memang harus kita hindari, terutama perbedaan antara satu dan yang lainnya. Contoh halnya biasanya seperti anak-anak yang berkebutuhan khusus tapi diperlakukan dengan tidak baik, atau seringkali anak-anak yang memang memiliki akal dan pikiran yang sangat luar biasa, namun seringkali mereka ini mengganggu anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini saya sebagai guru adalah orang penengah, atau disebut juga orang yang akan membawa mereka, mengajari mereka ke hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Namun hal ini juga tidak terlepas oleh bantuan dari orang-orang terdekatnya, seperti orang tuanya, abangnya, kakaknya. Nah, ada salah satu fenomena yang dimana baru-baru ini juga ada anak istimewa. Ketika dia bermain di taman dengan teman-temannya, lalu anak-anak yang memiliki akal dan pikiran yang baik namun tidak digunakan sebaik mungkin, dia memeras anak-anak, maksudnya anak yang khusus tadi, dengan cara apabila dia memberikan uang, mereka akan memberikan pelajaran kepada anak tersebut. Nah, ketika anak tersebut tidak memberikan uang yang dimintai oleh teman-temannya tadi, lalu anak kebutuhan khusus ini tadi digotong beberapa orang, ditempelkannya di tiang listrik, dan akhirnya anak ini tersengat listrik dan menyebabkan anak tersebut koma di rumah sakit. Nah, hal inilah yang kita harus hindari terhadap anak-anak kita di luar sana, tidak hanya di sekolahan namun juga di lingkungan bermain mereka. Mengapa kita harus sebagai orang tua juga mengawasi mereka, walaupun ini disebut anak-anak, namun kalau pergerakan mereka sudah bermain dengan hal-hal yang membahayakan satu sama lain, kita sebagai orang tua harus selalu memberikan perhatian dan juga memberikan nasihat ataupun teguran kepada anak-anak kita. Karena kalau sudah kejadian seperti ini sangat luar biasa sekali terhadap anak-anak istimewa ini, kasihan, dan mereka mungkin bisa trauma berat karena adanya tindakan-tindakan yang mencelakai dirinya. Nah, kita sebagai orang tua harusnya memberikan pembelajaran terhadap anak-anak kita, hal-hal yang mana boleh dilakukan dan hal-hal yang mana yang tidak boleh dilakukan. Contoh misalnya ketika anak kita bertemu dengan anak istimewa, tentu kita sebagai orang tua harus memberikan seperti nasihat kepada anak kita. Nah, kalau bertemu teman yang seperti ini, atau disebut khusus, atau anak yang cacat, kamu harus baik sama mereka, jangan melakukan hal-hal tindakan yang tidak digunakan. Jika bapak ibu menuntut kamu melakukan hal yang tidak baik kepada mereka, maka ada konsekuensinya kepada kamu. Nah, hal inilah yang akan membentuk karakter anak itu tidak suka membuli temannya walaupun temannya ini berkebutuhan khusus. Karena apa? Ada benteng yang kita berikan terhadap mereka, ada batasan yang kita berikan kepada anak-anak kita.
Mengapa hal ini harus diberikan? Karena ketika anak kita melakukan kesalahan kita bela, padahal itu sudah nyata-nyata salah, tapi kita memberikan suatu punishment bahwasanya wah kamu ini benar, padahal yang dilakukan adalah salah, maka anak ini akan tetap melakukan hal-hal yang di luar batasan mereka. Contoh misalnya tadi ada anak kebutuhan khusus, seharusnya mereka harus berteman dengan baik, bermain bersama di taman, berceria, bergembira, namun malahan ada tindakan pembulian dengan cara yang tidak pantas dan menyebabkan anak tersebut koma. Nah, hal inilah yang kita harus hindari, dan sering sekali hal ini terjadi di sekolah-sekolah, baik itu di sekolah swasta maupun di sekolah negeri. Kita sebagai guru juga memiliki peran yang sangat penting di dalam sekolah maupun di luar. Nah, ketika di dalam sekolah kita harus selalu memperhatikan mereka, baik itu cara mereka beraktivitas sehari-harinya maupun setiap belajarnya. Ketika kita melihat ada tindakan pembulian atau tindakan-tindakan yang di luar batas, maka kita sebagai guru harus menegur mereka dengan secara baik dan halus. Nah, apabila anak ini tidak mampu kita kendalikan sebagai guru, karena kita juga memiliki ruang dan batas sebagai guru, maka hal ini bisa kita laporkan kepada orang tuanya untuk hal-hal yang seperti ini jangan sampai terjadi kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dengan hal ini mereka ada rasa batasan untuk melakukan hal-hal yang di luar batas, yang membuat mereka sering sekali melakukan hal-hal yang di luar batas adalah ketidakkepedulian baik dari gurunya maupun dari orang tua. Mereka berkata bahwasanya wah ini anak-anak, biarkan saja mereka bermain seperti manapun yang mereka main, yaitu pribadi mereka masing-masing, katanya kan. Nah, hal inilah yang membuat mereka itu terbentuk untuk melakukan hal yang di luar batas, karena tidak ada teguran dari orang tua maupun guru, karena merasa anak-anak ini nyamannya juga anak-anak, katanya kan, bermainlah bersama-sama, mau main apapun setelah. Namun kalau hal-hal yang bermainnya mengarah ke hal-hal yang membahayakan satu sama lain, maka kita wajib menegur dan mencegah hal itu terjadi. Nah, mungkin itu salah satu yang dapat saya bagikan kepada kawan-kawan semua di luar sana. Semoga hal ini juga menambah wawasan kita bersama, baik diri saya dan teman-teman di luar sana. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi